Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ibu akan menjelaskan pelajaran akidah akhlak dengan tema iman kepada hari akhir. Sebelum memulai kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing dan dilanjut dengan absensi. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, lanjut. Selanjutnya Ibu akan absensi ya, satu-satu. Alfinatun Hasana hadir. Firda Zain hadir. Raya hadir. Selanjutnya Rehan hadir. Rafli hadir. Siapa nih? Putri hadir. Nah, kita akan melanjutkan pelajaran kita yang bertema iman kepada hari akhir. Sebelumnya anak-anak tahu kan kalau iman kepada hari akhir itu adalah bagian dari rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir. Selanjutnya, mari kita mengenal hari kiamat. Rukun iman yang kelima adalah percaya akan terjadi hari akhir atau kiamat. Sesuai yang tadi Ibu bilang, bahwa rukun iman yang kelima itu yang berbunyi iman kepada hari akhir. Hari itu adalah hari yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu pasti akan datang, tapi tidak ada orang yang tahu kapan datangnya hari akhir tersebut. Hari akhir termaksud malaikat dan rasulnya, kecuali hanya Allah. Hal tersebut bagian dari rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana orang yang beriman akan percaya adanya hari akhir, hukumnya wajib. Sedangkan bagi orang yang tidak percaya akan terjadinya hari kiamat, maka tergolong orang kafir. Hari kiamat adalah suatu peristiwa ketika seluruh alam semesta mengalami kehancuran total dan seluruh makhluk binasa kecuali yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari akhir terjadi pada saat ditiupnya sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Pada hari itu dunia beserta seluruh isinya hancur. Masing-masing planet sudah tidak berjalan dengan rotasinya, sehingga terjadinya tabrakan antar planet. Semua makhluk hidup pada hari itu akan binasa, termasuk manusia. Hari akhir yang terjadi telah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'an surah Al-Qari'ah pada ayat 1 sampai 11 yang berbunyi Al-Qari'ah mal-Qari'ah al-ayah, yang artinya hari kiamat. Apakah hari kiamat itu? Tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Pada hari itu manusia seperti anak-anak yang berterbangan, seperti kapas yang berterbang-terbangan, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhambur-hamburan. Maka bagi orang yang berat timbangannya kebaikannya, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan atau senang. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, maka tempat kembalinya adalah neraka jahanam, neraka hawiyah atau neraka jahanam. Tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Yaitu api yang sangat panas. Hari akhir menurut hal goib artinya tidak dapat dirasakan oleh indera dan tidak dapat dinalar oleh akal. Sehingga untuk dapat mengimani hari akhir berdasarkan pada wahyu Allah Al-Quran, dengan wahyu itulah manusia dapat mengetahui keadaan hari akhir, baik mengenai peristiwa kehancurannya, kejadian sesudahnya, dan kehidupan berikutnya yang akan dinikmati berdasarkan pada keyakinan dan amalan ketika hidup di dunia. Jadi kita itu harus mempercayai adanya hari akhir. Kapan itunya wallahu alam, tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad pun tidak tahu. Yang kita hanya patut untuk mengimani adanya hari akhir itu.
Yang kedua, mengenal nama-nama hari akhir, yaitu yang pertama ada Yaumul Qiyamah, yaitu hari yang dihancurkan bumi dan seluruh isinya. Yang kedua, Yaumul Zalzalah, yaitu hari kegoncangan atau keruntuhan. Yang ketiga, Yaumul Bats, yaitu hari kebangkitan manusia dari kubur. Yang keempat, Yaumul Masyhar, yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Yang kelima, Yaumul Hisab, yaitu hari perhitungan seluruh amal perbuatan manusia di dunia. Yang keenam, yaitu Yaumul Mizan, yang artinya hari pertimbangan amal. Yang ketujuh, Yaumul Jaza, yaitu hari pembalasan amal baik dan amal buruk. Yang ke-8 ada Yaumul Wa'id, yaitu hari terlaksananya ancaman. Yang ke-9 Yaumul Hasyr, yaitu hari penyesalan. Pada ketika di alam barzah nanti, semua amal ibadah kita itu akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang baik, ada yang buruk. Kita termasuk dalam kategori mana nih? Kira-kira amal kita banyakkan ada di buruk atau amal kita ada banyaknya di yang baik gitu. Terus ada juga yang namanya tanda-tanda hari akhir. Ya, yang pertama itu tanda-tanda akan adanya hari akhir. Benda mati dapat bersuara seperti robot, televisi, dan handphone, atau hewan-hewan pun seperti ayam, kelinci, gitu-gitu. Mereka bisa berbicara dengan manusia dan manusia mengerti bahasa mereka. Ilmu agama dicabut ditandai dengan meninggalnya para ulama dan tidak ada penggantinya. Bahkan zaman sekarang pun para ulama banyak yang sudah meninggal. Yang ketiga itu ada laki-laki mirip perempuan dan perempuan mirip laki-laki. Contohnya tuh Contohnya itu mereka laki-laki yang menyerupai perempuan itu seperti mereka suka berdandan, suka memanjangkan rambutnya, terus suka bergaul dengan perempuan, bertingkah laku seperti perempuan. Itu adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Adapun sebaliknya, perempuan yang menyerupai laki-laki, perempuan yang berpenampilan seperti laki-laki. Yang kelima, yang keempat, semakin banyaknya kemaksiatan. Yang kelima, orang kaya diagung-agungkan. Sekarang bahkan juga banyak orang kaya yang diagung-agungkan, orang kaya yang seakan-akan mereka memang kaya, mereka memang patut untuk diagungkan. Sekarang pun banyak di zaman sekarang. Yang keenam itu ghibah atau gosip menjadi ucapan sehari-hari. Yang ketujuh, jumlah wanita lebih banyak daripada pria. Yang kedelapan, waktu berjalan terasa sangat cepat. Yang tadi itu adalah tanda-tanda hari akhir atau hari akhir kecil atau yang disebut kiamat sugro. Adapun tanda-tandanya kiamat kubro itu yang pertama, menjelang hari kiamat Allah Subhanahu wa taala menurunkan kabut tipis sehingga seluruh muslimin mengalami kematian sementara orang-orang kafir masih hidup. Yang kedua, munculnya Dajjal, dia akan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Salah satu ciri khusus Dajjal adalah sebelah mata buta dan keningnya terdapat tulisan kafaro atau kafir. Yang ketiga itu ada turunnya Imam Mahdi di bumi untuk memerangi Dajjal dan mengembalikan kekuasaan umat Islam. Yang keempat itu adanya turun Nabi Isa ke permukaan bumi. Nabi Isa akan menegakkan syariat Nabi Muhammad dan beliau akan mematahkan segala salib, menegakkan syariat Islam, dan beliau juga mengalahkan Dajjal. Yang kelima, keluarnya Ya'juj Ma'juj yang akan
membuat kerusakan di permukaan bumi, yaitu apabila mereka berhasil menghancurkan dinding-dinding yang dibuat dari besi bercampur tembaga yang telah didirikan oleh Zulkarnain bersama dengan pasukan-pasukan pada zaman dahulu. Yang keenam itu adanya munculnya dabbah, yaitu sejenis binatang melata yang dapat berbicara dengan manusia. Yang ketujuh, matahari terbit dari arah barat dan terbenam di arah timur. Pada saat itu tertutuplah pintu taubat. Terjadi gerhana matahari di timur, di barat, dan di seluruh jazirah Arab, bersamaan dengan munculnya api besar dari Yaman, sehingga para penduduk secara besar-besaran meninggalkan negerinya menuju ke arah Syam, dan mereka mati di sana sebelum trompet kiamat ditiup. Yang terakhir yaitu hikmah kepada hari akhir. Hikmah yang dapat diambil dari mengimani hari akhir ini, yaitu yang pertama, memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Yang kedua, terdorongnya untuk taat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, terdorong untuk selalu meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memanfaatkan hidup di dunia ini untuk senantiasa berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela. Yang kelima, mengingatkan kita bahwa tujuan hidup yang sebenarnya bukan di dunia tetapi di akhirat. Baik, segitu dalamnya untuk kita mengimani hari akhir, karena banyak yang harus kita sadarkan kepada diri kita masing-masing. Baik anak-anak, segitu saja dari Ibu untuk materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.